Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu. Hai. Hai. Hai, Dede. Bintang tamu kita kali ini, dia itu seorang laki-laki. Laki-laki mulu bintang tamu kita ya, enggak? Belum dapat yang ceweknya. Belum pernah yang cewek sempat. Seorang pria kelahiran Ciamis tahun 1990. Memiliki kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Sebelum dikenal sebagai seorang komedian dan aktor, beliau pernah bekerja sebagai pelatih kura-kura. Beliau ini pernah bekerja di bagian kebersihan di salah satu stasiun TV. Beruntung hidupnya berubah karena suatu hari dia ditawari dan diajak main di salah satu program TV komedi Ovra Panjava. Epi Kusnandar. Kang Epi. Salah. Rumahnya di Kalibata dong nih. Itu perumahan pensiun beda lagi. Dengan Epi. Dede Sunandar. Itu gimana tuh ceritanya tuh lu tiba-tiba diajak? Aduh, Bang Seka ini tiba-tiba diajak udah pakai sepatu soalnya. Udah rapi kan? Udah rapi nih. Boleh deh ngikut gitu. Jadi boleh cerita, saya dari Sunandar. Kebetulan dulu itu awal-awal 2010 kerja di cleaning service salah satu stasiun TV. Dan kebetulan memang pas banget momennya OVJ yang lagi booming. Waktu zaman Kang Sule, Aja Andre, Ajis dengan styrofoamnya, dengan kegilaannya secara tidak sengaja. Memang dulu tapping tuh sampai jam 3 malam atau sampai jam 4 malam. Itu enggak malam, itu pagi. Oh ya pagi, udah pagi banget. Dan akhirnya di tapping ketiga itu orang-orang itu ibaratnya ada yang naruh gerobak es doger, abangnya udah pulang. Saking udah ngantuk, lama banget nih syutingnya kali ya. Pulang ditinggal gerobaknya. Cuma dapat pego katanya. Sampai lelenggutan nih ada deh gitu. Sama yang lainnya ada. Akhirnya saya lagi nyapu di ruangan artis, ditawarin lah. Dia mau masuk TV enggak? Ya namanya orang kampung, mau, saya bilang gitu. Kata dia, oh cocok nih mukanya nih kayak kong gerobak nih. Tekan slogan nih ya. Bukan mau ngasih cleaning, saya bilang gitu. Akhirnya pas itu ditawarin lah, dapat uang 100.000 sama rokok 1 bungkus. Saya nanya dong ke teman saya Bang Romli, Bang, Ane bilang gitu, Ane suruh main nih di OVJ. Terus, ya ini Ane udah kelar kerjaan nih. Rapiin dulu kerjaan lu, ditambahin lagi kerjaannya sama dia. Sengaja tuh dia tuh. Sengaja Bang, kayaknya nggak boleh nih main tuh. Gua aja dah. Kan gue udah rapi nih. Akhirnya dia Ane beresin segala macem. Ke ruangan ganti baju, wardrobe. Kak, saya bilang gitu, suruh ganti baju. Lah emang baju lu kenapa malah pada bercanda kan? Nggak, suruh main. Bener suruh main. Iya, suruh siapa? Mbak Kenit, saya bilang gitu. Kasihlah baju kuning sama pangsi. Dia nanti dia jadi tukang es doger. Kalau nggak ditegur Kang Sulaiman Haji Andre, lu udah nggak usah ngomong, katanya cuman sebagai figuran doang. Oh ya udah iya. Nggak tahu dia ditegur. Bang, cendol es doger nih bilang gitu. Wah, lu kan ngeselin. Akhirnya dari situlah mulai terjadi kayak munculnya Deddy Sunandar kayak gitu. Untung lo ditegur tuh. Kalau itu kan jadi figuran doang. ke belakang doang enggak kelihatan. Sampai situ doang tuh. Untung ditegur, siapa yang negur tuh? Kang Sule sama Pak Jandre memang. Oh, berdua tuh mereka tuh ya. Berdua memang udah gitu. Ditegur, ceng-cengan tongkrongan kan. Jalur busway Mampang zaman dulu masih kayak gitu. Slot pintu kontrakan, jadi kayak komedi tongkrongan saya bawa ke OVJ, ternyata main. Besoknya udah dikasih skrip Bang. Dari yang awalnya cuman Bang nanti jadi tukang es doger, akhirnya kudu ngerti benang merah. Dari situlah kadang-kadang kita mulai keringet dingin. Awal-awal mah Bang kayak udah nongkrong biasa, pas kesini-kesini kasih skrip. Udah mulai deg-degan tuh. Udah mulai ada masuk canggung nih kan. Sampai kayak gitulah ibaratnya, sampai ibaratnya dia harus nyiapin peluru apaan kan saya nggak ngerti maksudnya. Peluru komedi tuh nanti kalau Andre ini lu yang nembak, lu yang ini. Jadi udah mulai belajar Bang di rumah tuh, abis nyapu bikin materi sendiri, bikin pantun segala macem, kita ingetin, kita tulis kayak gitu. Mau nggak mau dan harus mau nyampe sini ya jadi kayak gitu. Masih ada rasa deg-degan juga kalau misalnya anjir manggung lagi nih, harus ngelawak lagi nih, apa lagi nih kayak gitu. Berarti waktu lu udah dikasih skrip tuh lu masih kerja?
Masih bang, cuman kecemburuan sosial udah mulai ada di situ. Iya. Iya iyalah. Contoh sekarang dari ibaratnya saya dapat program sahur nih, OVJ sahur, gajian dapat, THR dapat, belum dari artis. Saya nyapu sendirian bang, ditinggalin sama teman-teman. Biarin dia aja. Biarin dia aja. 8 jam saya nyapu sendirian, istirahat sendirian. Jadi diasingkan saya. Diem aja, ih nggak ada yang nemenin, ngerokok sendiri, makan sendiri, nyapu sendiri, ya Allah. Katanya lu si anjing enak banget. Gaji dapat, THR dapat, Iya, syuting Bang. juga. Syuting juga. Akhirnya kita udah bertahun-tahun di sini langsung syuting. Kan? Akhirnya kita ngundurin diri bang. Akhirnya dari Pak Sambodo waktu itu IP-nya kadepnya salah satu stasiun TV ngomong kayak gini, dia harus milih daripada Dede kayak gini, kasihan juga mau jadi artis apa cleaning service. Maunya sih artis pak. Yaudah tanya orang tua dulu atau dia gitu. Nanya ke mama, mah Dede suruh milih nih, jadi artis apa cleaning service. Udah cleaning service aja yang bulanannya ketahuan. Mana ngomong kayak gitu, lu masih nyicil motor masalahnya. Wah saya membangkang perintah orang tuh. Enggak mak, Dede mau jadi artis. Awas lu ya kalau ada apa-apa. Bener bang, sebulan artis 11 bulan nganggur. Wah mati kata gue nih gue. Jadi sebulannya bener-bener bulan puasa bang. Setelah bulan puasa itu karena Dede udah gak nyapu lagi, jadi kepengennya orang trans itu lu tetap kerja di situ, suatu saat bakal dipanggil, lu bakal masuk lagi TV. Jadi enggak Dede, enggak gue nunggu jadi artis. Setiap hari sogaya bang nunggu callingan di rumah. Kata mana? Belum kerja leh. Nunggu callingan lama kan jadi artis. Udah sebulan lu nunggu callingan apaan tuh? Habis 11 bulan bang ani ya Allah. Temenannya datang dari Rifki Akbar. Ceng lamar kerja yuk. Ah enggak gue jadi artis. Lu udah 3 bulan lu IG atau motor akhirnya bang mana kerja di rumah orang lagi yang tadinya udah mau berhenti aja nggak usah nyuci di rumah orang. 3 bulan bingung bayar motor pakai apa nih udah tadi. Mana gawe lagi akhirnya Dede diajak ngelamar kerja lah sama Rifki Akbar itu. Akhirnya dapat Bang, cuman awal pertama kali saya tidak mogot disangka nyolong resep. Kan orang udah tahu nih Dede OVJ, tiba-tiba gue ngelamar di KFC bang. Kata HRD-nya, ini Dede OVJ bukan ya? Kamu ngapain mas kesini mau ngambil resep? Anjing ngambil resep kata gue, mau bikin fried chicken gerobak dah mati gue. Akhirnya keterimanya alhamdulillah di restoran Yoshinoya sampai dapat staff manager aneh. lama itu. Lama bang, 3 tahun. Aneh diteleponin sama orang OVJ, ketemu Dewi Gita di PIM. Aneh jadi waiters nih. Kecek. Ih Dede punya restoran di PIM anjir. Enggak teh, saya kerja di sini. Dicariin sama orang OVJ. Jadi bang, nomor gue tuh waktu zaman dulu gue hapus semuanya. Nggak lama kan ada BB tuh. Ada yang invite nih siapa? Gue expert bang. Expert. Acepet kan dulu namanya tuh. Oh, accept. Iya, acepet kan. Gue accept. Wah ada Pak Moro ada ini. Monyet lu kerja di mana sekarang? OVJ lagi gini. Oh Dede tetep wah enggak Pak, saya udah kerja di restoran gini. Gaji lu gede emang di situ. Alhamdulillah Pak, udah enak lah maksudnya. Enggak terlalu beban banget gitu Bang. Maksudnya ada orang pun, ih lu ngapain kerja di restoran cuma nyuci beras doang. Ya mau gimana lagi kan. Tapi gajinya gede nyuci beras juga enggak apa-apa dah matanya. Udah akhirnya itu Teh Dewi kekeh, dia dicariin sama orang OVJ ke situ lagi kan. Balik sana tawarin lah. Anda punya uang nih dia 50 juta, ente mau pindah nggak dari restoran? Wah, anjir katanya. Yaudah deh Pak mau. Langsung digambar ya. Gambar pakai duit tadi. Yaudah mau akhirnya saya ke HRD-nya Yoshinoya, saya bilang itu Bu saya ngundurin diri. Kenapa? Ada yang nggak suka sama Mas Dede? Enggak Bu. Kenapa saya yang bentar lagi jadi manajer? Enggak Bu, saya dipanggil lagi sama OVJ. Oh ya udah, ijazahnya kan emang lama nggak ditahan, udah dibalikin. Seragam saya balikin, Mas ini uangnya. Sisanya segini, Mas kalau mau balik lagi Mas kita terima dengan posisi yang terakhir kemarin apa. Bener Bang, saya absen di Yoshinoya tapi masih ada. Iya Dede Sin, Terus masih ada kayak gitu, masih ada Bang. Disitulah akhirnya. Berarti sampai sekarang lu masih bisa lo ke Yoshinoya? Saya Bang alhamdulillah kalau makan di restoran Bang nggak pernah bayar. Abis itu cuci piring cuman. Jadi yang akhirnya abis itu tuh balik lagi lo ke gue Bang. sempat ini lagi nggak? Apa? Maksudnya sempat kayak kemarin lagi nggak? Nganggur lagi gitu, sempat nggak? Apa langsung tuh? Itu masih ada perjalanannya juga setelah yang dari restoran Yoshinoya ke OVJ lagi. Ikut Kang Sule lah nih. Ikut Kang Sule. Sebenarnya ngikut tuh nyari ilmunya Bang.
nyari ilmu ngelawaknya, nyari ilmu actingnya segala macam. Diajak sama dia, digaji juga, ikut sama dia, ngasistenin dia di saat ada peran figuran. Budgetnya yang maksudnya nggak gede-gede amat, tapi dapat ilmu lah ibaratnya. Berapa scene sampai tahu. Akhirnya Kang Sule mungkin karena udah capek nih bocah, bandel juga, aneh batu bang. Kalau misalnya ini sempet hilangan lah, kalau syuting hilang, namanya jiwa muda kan, tiba-tiba nyelara kemana, giliran balik lagi syuting orangnya udah pada pulang. Nyari tempat pijat lo ya? Ya. Enggak dong, yang langsung aja. Enggak. Akhirnya kayak gitu-gitu Kang Sule udah ini, deh kayaknya lu sendiri aja deh. Maksudnya biar ada rasa tanggung jawab lu. Kalau masih sama gue kan gue yang tanggung jawab. Kalau Dede kemana bisa diambil besok bisa. Jadi ngegampangin bang. Akhirnya pas dari situ dia ikut Kang Sule. Ikut Kang Sule beberapa tahun, 2 tahun 3 tahun, dapat ilmunya segala macem. Ibaratnya dapat turunan ilmu lah. Lu ngelawak harus kayak gini, punya peluru kayak gini. Punya kesempatan ambil dengan baik. Jadi ngambil ilmu dianya yang bagus-bagus. Habis itu Ane dilepas, masuklah Ane ke RCTI, manajemen RCTI Star Medan Nusantara. Akhirnya 2015 Ane dapat syutingan sinetron Super Dede. Oh, Super Dede tuh. Iya, Super Dede 2015. Dapat Super Dede alhamdulillah. Dan udah gitu ke orang tua juga ngomong, "Mah Dede dikontrak sama MNC Group berapa tahun, 3 tahun gitu, ada di Dahsyat, ada ini." Pokoknya itu bang yang aneh ngerasain dulu gimana sibuknya jadi Kang Sule, maksudnya tidur di mobil, tidur cuma beberapa jam. Aneh dapat momen-momen itu, dapat yang cuman jam 3 pulang, jam setengah 6 udah syuting lagi, dapat bang. Sampai di Impus pun udah ngerasain Aneh. Tapi lu tidurnya di gerobak? Iya tetap jadi gamer sama wow anjir. Ada lagi aja di gerobak. Kayak gitu-gitu dapat momennya, alhamdulillah udah pernah ngerasain lagi. Berapa lama lu? 2 tahun bang. Super Dede? 2 tahun alhamdulillah, ada rumah, umroh. Ya anak sesar 3 kali. Binanya sesar 3 kali. Anakku sesar? Ya, anak gue sesar gini dong. Bini sesar 3 kali alhamdulillah. Dari situlah dapat. Lumayan ya. Oh bukan lumayan lagi bang, bersyukur banget itu. Jadi yang paling berjasa dalam hidup lu untuk jadiin lu kayak sekarang tuh? Yang paling berjasa satu mungkin Mbak Kenit. Kalau Mbak Kenit nggak nemuin Aneh kreatif Trans 7, maksudnya di OVJ, itu Mbak Kenit satu, kedua Kang Sule. Oh gitu. Kedua Kang Sule. Berarti nggak ada pernah orang tua lu ya? Orang tuanya ada bang. Parah. Mama sih ngedoain. Ada. Lu bilang tadi Kenit sama Sule udah. Balik kayak bang udah. Mama Bu, nggak ada. nih. Bu nih bu anaknya durhaka kan. Anaknya nih bu. Enggak lah, ada Dia juga begitu. orang. Oh. Ada orang tua juga. Pasti orang tua tuh yang pertama, yang Orang kedua tua. kan nih. Nih kedua. Orang Sule. Berarti bukan Haji Andre nggak ada tuh ya? Kan Ada semuanya bang. Masa saya sebutin Mas Parto juga. enggak, maksudnya gini, ada kan waktu lu muncul itu beritanya simpang siur. Masih belum simpang siur. Oh, simpang siur. Parah. Itu berita itu sampai ke Kosovo. Wah, jauh amat. Iya, Che Guevara sampai bacanya. Wih, anjir. Ngapain dia biasa sablon baju Blok M? Enggak, maksudnya ada di kalangan masyarakat itu ada yang bilang lu itu dulunya asistennya Andre. Oh enggak. Lu itu dulunya asistennya Sule. Lu tuh yang bawa tuh Andre gitu-gitu. Enggak. Simpang siur itu makanya. Simpang siur. Makanya saya yang bener ngajak tuh dilahirin emak-emak Aneh. Iya. Baru Mbak Kenit ngajak Aneh, Kang Sule juga. Pak Haji Andre tuh bukan ngajak ya intinya, kalau misalnya ada syutingan YouTube baru tahun-tahun ini kayak gitu. Asistennya Pak Haji Andre cuma si Tono yang saya tahu. Ipul, Iwan, yang lainnya enggak tahu. Iya makanya, Mbak. Percaya sama gue sampai sekarang masih ada yang nyangka pasti lu asistennya Pak Haji Andre. Padahal asistennya Kang Sule zaman dulu 2010 2011. Kayak gitu. Habis itu sempat kolaps juga lo. Kolaps Habis dari Super Dede. Habis dari Super Dede masih berjalan nih Bang, masih berjalan 2017, 18, 19, 2019 Covid kan. Covid sempat berjualan cireng. Orang mikirnya di gerobak, padahal dipikul katanya. Nggak online lah katanya. Ya kan ada di gerobak. Jadi ada memenya Bang, Aneh. Jualan cireng tuh di gerobak ada memenya. Apa-apa buat ini juga, Iya buat istilahnya buat jualan juga. Iya, jual kesedihan. Iya, jual kesedihan. Akhirnya banyak tuh pas Covid. Dia sekarang sibuk apa ya kan, lagi Covid. Harus kerja di rumah kan. Akhirnya saya berjualan cireng, saya bilang gitu.
Cireng apa? Banyak yang mesen bang. 20.000 isi 20 cireng siram. Iya, cireng isi tuh ada itu. Enggak diisi sama ini, biarin aja, ngapain diisi. Kan ada isi Orang lo baca-bacain. itu isian anjir. Enggak, akhirnya cuma kayak siram bumbu rujak, saya bilang gitu. Banyak yang mesen lah sampai luar kota segala macem. Akhirnya dari situ lumayan bang, saya 3 bulan alhamdulillah ke Bali jualan cireng doang. Oh ya? Iya, saya jualan cireng sama istri, dapat ada yang 1.000 piece mesen. Cuman pinggang kita pegel emang. Iya pegel lah pasti. Ngulen tiap malam anjir katanya nih. Kalau gini emang gak dapet duit kan. Akhirnya Arapi bantu segala macam. Akhirnya ke Bali 3 bulan, anak-anak lahir. Ke Bali 3 bulan, baru lahir langsung ke Bali. Kayak batu bang, di Bali lagi Covid, percuma di sana juga nggak ngapa-ngapain. Cuma dapat maksudnya dapat liburan sama anak-anak dengan hasil keringat kerja dari jual cireng. Karena kan keringat super dede so-soan. Ya lo so jadi mas pak gila jadi tukang cireng ya gini amat ya. Peran utama ya kan, pulang kampung juga. Iya, Agak busung dada. gini nama ini pegel banget Jalan gini. dengan balita gini jalan kayak gitu. Nikah katanya 12 kali. Banyak amat. Itu mah picky kali ya. Sampai di backlist KUA. Kalahnya 2 kali doang, Bang. 2 kali. 2 kali. Yang pertama gimana tuh ceritanya? Yang pertama sama Winda Khairunisa, orang Buah Batu. Yang kedua sama Karen Hertatum, orang Lewiliang. Cindo. Cipar. Oh, Cipar. Cina Parum. Cerita yang pertama ceritain dong, katanya Yang pertama sama ada lucu-lucunya gitu. lucu banget Bang, itu pacaran 3 tahun nikah 2 minggu. Pacaran 3 tahun nih. Dia kan di farmasi sekolah di kampung. Pacaran 3 tahun, nikah 2 minggu. Nikah 2 minggu. Pasti lebih puas pacarannya. Iya dong. Iya dong lagi dong. Kata ngomong bohong. Enggak lahir ya pas pacaran 3 tahun itu nikah 2 minggu. Pak Hajinya itu pikirannya itu saya udah jadi artis banget Bang 2010. Oh, itu masih baru-baru tuh. Baru-baru di OPJ itu yang jadi tukang es doger. Udah karena udah pacaran sama 3 tahun ke Bandung lagi lah. Neng lagi di Bandung, ya udah main atuh dia main lagi ngobrol. Terus kumaha, Neng udah punya pacar belum? Kan waktu pas udah 3 tahun gak ada kontak sama sekali Bang. Acan dah masih ngantosan AA, masih nungguin AA. Oh bener ya, katanya. Ya udah ya, tunggu ya, bilang gitu. Sebulan tuh Bang udah dapat OVJ, punya uang 9 juta. Ngomong ke Kang Sule, Kang, jadi punya uang 9 juta. Terus kumaha, rek nikah sama orang mana? Orang Bandung. Alus satu deket kata dia. Deket di mana? Buah Batu, saya bilang. Terus iya, Dede minta Kang jadi saksi, boleh nggak? Ya udah sok, asal waktunya pas, kata anjing, asal waktunya pas, minta duit ya kata gue. Antara duit sama upil nih sama tadi kan. Ya dia bisa asal waktunya pas, wah anjir tadi. Nggak taunya, udah ada belum ininya? Udah, tendanya udah ada belum? Udah. Terus ininya udah ada belum? Masih sama Ibu Lina kan, dibantulah sama dia. Ini dari bapak sama ibu. Tapi Dede minta bapak jadi saksi. Ya udah nggak apa-apa, datang Bang jadi saksi. Rame sebandung itu. Langsung jadi saksi aneh set. Jadi saksi. Sah. Udah foto-foto mau keluarganya segala macam. Pak Hajinya lah mulai dari situ. Kan saya kalau ke Bandung naik Prima Jasa Bang, turun di pinggir tol kan. Minggu pertama saya pulang dapat uang 2 juta, bakal cleaning service 3 juta gitu. Ke minimarket belanja. Ih kata gue nih belanja banyak amat nih Pak Haji nih. Pikiran punya dia Bang. Bang bayarkan. Ini gue suruh bayar katanya. Berapa tuh ya 2 juta berapa gitu ya kan. Dibagiin waktu zaman masih pakai plastik bagiin ke tetangganya sambil bawa-bawa gua. Ngenalin nih minantu orang mah artis kamar gitu. Tangga. Wah iya tiap minggu bakalan ngasih pikirannya kan. Minggu kedua pulang kan mungkin kasihan nih. Pulang naik bis mulu. Ke showroom lah pikiran Dede kan. Showroom motor masih ada nih 1 juta dalam hatiannya kan. Kok showroom motor dilewatin ke mobil. Oh mungkin Pak Hajinya nih alhamdulillah dalam hatiannya kan. Baik nih punya mertua ya kan. Set. Udah milih. Aneh bengong tuh. Ngobrol sama sini. Neng suruh milih. Iya sok milih. Ini saya yang bayar ya. Diam tuh gua tuh kan. Diam terus ngomong. Deh yang ini aja yang merah ya. Pak Haji yang milih. Oh ya udah sok DP-in berapa dapat cuma 1.000 doang ini. Akhirnya dari situ lah ngoceng-ngoceng mungkin karena malu kali Pak Hajinya dibawa keluar ngomong kayak gini. Bini aneh ditarik sini Neng. Kalau nggak sanggup nafkahin lahir batin anak saya mending udah. Oh ya udah Pak Haji udah nih pulang Pak itu.
Tas aneh masih di sono bodo amat. Aneh pernah naik Prima Jasa nangis mah anjir. Gini amat kata aneh. Udah akhirnya diurusin surat cerai segala macem, ada undangan segala macem. Kata si istri, ini tolong gimana ini, nggak datang mulu, suruh datang nego. Pak Hajinya pokoknya pinter lah ke situnya. Akhirnya ya udah kelar, baju aneh dibalikin lewat kayak Ya itulah. ya paket segala macam. Udah akhirnya di Jakarta mana istri bukan dibawa-bawa sini udahan mah, mana aja kaget. Lu nikah nggak bawa malu sih dosa tuh. Orang yang ngitakin kan boleh. Lu bawanya Sule bukan malu katanya. Nggak didoain mungkin. Udah biarin lah, katanya udahlah. Dari situ lah udah itu yang cerita kocak itu bang. Dibawa ke showroom, showroom motor, showroom mobil anjing. Tapi sekarang udah nikah alhamdulillah. Itulah ketemu yang kedua gimana? Ketemu yang kedua sok-sokan bang, dia magang di Trans. Kayak baju hitam putih SMA, masih SMA magang di Trans segala macam. Lu bohong-bohongin? Ya iyalah apalagi kan gue bangun. Udah habis itu Ani memang masih cleaning kan, mau fotokopi. Aduh gimana ya cara fotokopi, ada mesinnya. Gue pura-pura bang, padahal gue tugasnya di halaman, nggak pernah naik ke lantai-lantai. Gue ke atas, ih cakep juga nih kan, kecil-kecil gimana kan Cindo kan. Kenapa kak? Ini kak lagi mau fotokopi nggak bisa. Ini aku aja. Padahal gue nggak bisa bang. Gue pencet anjing 100 biji keluar. Kertas itu banyak kan. Keluar 100 biji. Aku butuhnya 10 nggak apa-apa 90-nya. Sobek-sobek buang-buang ya kan. Turun. Pulang kemana? Ke Jelambar, masih zaman PPD zaman dulu bang. Zaman bis PPD di depan di Gatot Subroto. Ikutin pak naik motor. Udah aku anterin aja. Enggak takut bang sama gue bang. Orang muka gue begini. Takut tuh. Enggak takut. Pulang gue ikutin. Diturun di Grogol nih. Aneh ikutin. Naik bis Kopaja turun di jalan apa tuh namanya, Borobudur Jelambar. Itu dalam hati dia anjing mau diculik nih. Iya dia tuh. Ngikutin mulu. Ada di depan rumahnya dia dia masuk tuh ke rumahnya. Aneh di masjid bang nungguin dia keluar. Masih zaman Asia Hidayah zaman dulu. Aneh ini kan. Di mana? Udah nyampe rumah. Udah iya tahu kok rumahnya di sini. Emang iya kalau iya coba berani nggak ke dalam? Aneh ke dalam pak ke rumahnya. Assalamualaikum. Ih bener dateng gila nih orang dan digituin. Udah lah dari situ mulailah kenal. Nanya lah sama omnya. Raden itu mamanya ada bapaknya nggak ada. Ada deh gitu. Emang mau serius apa enggak? Mau serius om. Udah dari situ mulailah. Dia lulus langsung lo kawinin tuh. Lama banget. Iya dia lulus langsung. Aneh 2015 dapat Super Dede. Dapat uang, Mana juga kaget, dapat uang 80 juta waktu itu. Mana 40, yang di kampung 20, Ane megang 20, kasih ke sana. Mas, Senin Dede nikah. Wah anjing nih orang gila nih. Gak pernah ngomong tuh Mas, Senin Ane nikah pingsan gebret. Tapi lo ajak gak kali ini, lo ajak gak malu? Aneh aja Pak semuanya Pak. Bawa Metro Mini, pokoknya banyak dah. Rame lah pokoknya. Bapak Ane di kampung Ane bawa ya kan. Mana Ane bawa, man nih doain nih beneran. Pasti jawab kabul nih, maksudnya Mana belum siap lagi, takutnya kayak kemarin-kemarin mungkin. Udah lah jangan mentang-mentang lagi jadi artis gini-gini. Tapi alhamdulillah masih setia maksudnya, walaupun di saat Ane down segala macam dia masih ngikut sama Ane. Sampai detik ini walaupun kemarin gagal segala macam dia masih sama Dede kayak gitu. Cuman rasa ada cemburu-cemburu aja Ane sekarang. Rada jarang ada omongan kayak gitu sih bang. Oh ya? Iya. Lu sih. Iya gue emang salah makin ditanya lu sih lagi. Lu pada mau nanya kan lu? Ada mau nanya. Lu pada mau nanya kan nih? Itu kan sempat nyalon juga Ya bang, itu makanya di saat gue drop itu istri gue alhamdulillah bang. Awal mula nyalon tuh pertamanya gue ke Vicky kayak gini bang. Syuting anak sekolah 2000 berapa gitu pokoknya. Pas setelah Covid 2002. Nyalon tuh 2024 kemarin ya. Kalau nggak salah kan 2023. Pak, iya Desember pokoknya pas mau lebaran. Pak, ini mau lebaran saya bilang gitu. Saya nggak megang uang. Lu ke siapa nih? Ke Vicky Prasetyo. Oh. Yaudah datang aja ke Bekasi. Gue mau ngasih ponakan. Alhamdulillah bang dikasih 6 juta. Jadi nih anak gue lebaran 3 biji beli baju ya kan. Beli baju. Pak, saya mau minta kerjaan pak. Yaudah nanti 2 minggu setelah lebaran lu kesini lagi aja, tapi pakai baju rapi. Gue pakai baju rapi orang lamar bang, hitam putih. Ya kali gue mau taruh Alfamart dalam hati gue kan, minta gawean kan akhirnya ke situ. Ngobrol bang, aneh nggak tahu tuh ngobrol di Rawalumbu di tempat Gladiator Arena itu ada yang tatoan bang. Pikiran gue tukang parkir ya, emang kita nggak boleh ngeliat dari wajah dari segala macam. Tatoan full, ngomongnya Jawa, ngomong gini. Sampai orang mana dek? Meruya bang, ane bilang, oh Meruya.
Mas di sini ngapain? Biasalah jaga lahan gitu doang bang. Aneh gak kepikiran itu orang partai. Gini. Pak Fikri lewat bawa file Pak Dewan kan nih. Terus si ini tuh pernah ngomong. Sampai tak dengar mau nyalon tak dari partai. Oh enggak, ini belum tahu pak. Oh, enggak. Nah yang ngobrol itu ketua DPP bang. Jadi bener-bener anjing kata gue nggak boleh nilai orang dari ini ya kali ya. Tiba-tiba dia masuk ke mobil BMW pakai jas pak. Pakai jas ini partai. Lah kata gue yang ngobrol. Pas lagi ngobrol, tadi saya tanya enggak. Anjir ini dia mana? Dia pak, saya nggak tahu lah gitu. Nggak lama datang lagi, adanya Sapri si Doli, yang tukang soto main tunjuk-tunjukkan mana. Lu ngapain lah? Lu ngapain? Gue mah disuruh Vicky kemarin, lo gue juga. Juwita Bahar, Fianti Harfi sama Imam. Jadi ada satu orang sama Reza Herlambang. Masuklah Senin, ibaratnya didokterin lah bang. Senin, Dek, iya. Jadi dapil 5. Dapil 5 apaan kan gue gak ngerti bang. Dapil 5 itu daerah pemilihan yang ini di 5 atau gitu, daerah Bekasi. Terus ya Dede tuh 2 kecamatan 10 kelurahan Dede hafalin. Kecamatan Bekasi Barat sama kecamatan Pondok Gede. Kelurahannya di Jati Bening segala macam. Nanti hari Kamis ketemu Haritanu. Itu kan bos aneh jarang ketemu Pak selama di SMN. Serius Pak, serius ketemu. Visi dan misi, cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Ini apa sih bang? Udahlah akhirnya nyalon lah bang di partai itu. Dikasih uang bang 100 juta. Bang Dede, Mas Dede udah lama di MNC Group. Lama Pak, saya bilang gitu. Yaudah nih, nomornya rekening masih MNC kan, masih. Sama bendumnya, dicek langsung, iya ini 100 juta. Aneh kaget juga Pak. Itu Haritanu yang ngasih? Ini ya bendumnya bendahara umum. Udah buat pegangan buat nanti turun-turun. Oh yaudah ya. Saya nanya ke Vicky, Pak ini uangnya gimana? Udah pegang aja deh, itu buat kamu kata. Bener nih, Dede punya tim sukses cuman dikasih tuh bang tim sukses ini 22 orang. Ini buat yang kecamatan ini buat kecamatan ini, kelurahan nih, kolkernya nih, korte, korwes, pokoknya ini tuh udah mulai belajar dari situ tuh. Seminggu aneh ngeluarin ceban 10 juta nih dari duit itu. 10 hari habis 2 bulan habis 2 bulan habis, sebulan setengah habis bang duitannya. Cepet itu habis? Cepet anjing habis kata gue. WA dong, Pak Bendum ini uang saya habis. Yaudah mas pakai uang mas Dede dulu aja. Nanti kita rembes asal ada segala macamnya tuh pokoknya ada info. Laporannya lah. Laporannya udah. Kata gue, udah habis banyak nih. Bilang lagi istri, Mah kalau sipik dijual boleh nggak? Lu ngapain sih jual kayak gitu? Nggak mah nanti bakal digantiin uangnya. Ya terserah lu lah. Mulai bete tuh binanya bang. Jual sipik set. Pas mau pemilihan ini jual lagi R3. Udah bang, sampai udah habis tuh dijanjin lah Mas Dede tanggal 13 Februari malam 14 kita gantiin uangnya 3M. Wih, balik modal dong nih aneh teman. Sipik balik, R3 balik, surat tanah juga balik bang. Gua adain ke Kang Sule surat tanah 80 juta. Udah tuh malam 14-nya nelpon orang warga. Bang, mau ngasih serangan pajar jam berapa? Ntar dulu bang, ini juga belum ditransfer nih. Jam 11 malam udah tuh bang. Bendum, checklist 1 semuanya mukanya nggak ada bang. Pesan terhapus, wah mati kata gue. Di blok. Wah goblok kata gue. Udah tuh bang, pagi-pagi nelpon lagi tuh ya kan tim ses. Bang C1 mau dikawal saksi gimana? Bang aneh nggak ada duit bang ini. Aneh bang turun di Bekasi Barat naik Prima Jasa udah dipakein kayak ninja kali tuh aneh udah begini. Saking pengen taunya. Pas net suara cuma bang 11. Tim ses aneh dua-dua suara 11. Yang 11 lagi nipu aneh berarti anjir kan. Goblok sih udah tuh makanya pas lagi terpuruk bang. Istri gue menguatkan cuman gedek. Sipik nggak ada R3. Sekarang dia motor Satria sama mobilnya dia lagi yang baru untungnya binanya tabungan. Kalau nggak bang kita malu bang kalau syuting bang bener. Untung binanya. Tuh lo makan tuh tadi. Diem aja anjir. Lah bang orang tiap hari dipanggil Pak Dewan nih kan lewat. Pak Dewan, Pak Dewan gila ada 3 jam ngobrol sama tembok ya Allah gini. Ya Allah gini amat. Maning usah udah nyari uang gampang. Bukan masalah gampang mau bini aneh mau mobilnya mau ini. Hah? Enggak, tapi saya mau jadi presidennya udah. Kalau buat sekarang mungkin karena tahu bang politik itu ibaratnya dibilang kejam. Akhirnya ada yang beli surat suara, ada yang ketidakjujuran, ada semua. Jadi kita udah tahu, makanya ditawarin lagi besok. Dia mau nyalain lagi, enggak saya jadi tim ses aja. Ya, lebih enak gitu ya kan. Karena timnya yang sukses, saya yang gagal. Iya
emang Jadi tim suksesnya tim yang sukses katanya gagal bang. tim sukses 22 suara 11. 11 kan 11 lagi anjing bang, ninggalin gua. Lu minta duit tiap bulan lo. Bang anak saya belum beli susu. Ya giliran nyolok lu kagak nyolok. Jangan-jangan yang sebelah juga bukan tim sukses tuh. Bukan bang, orang lain kata gue sih yang ngasih. Oh Dede nih ya. Karena yang saya tahu bang, gambarnya sih nggak kayak Bang Komeng. Gue DPRD kota anjing, saking udah keselnya bang ya. DPRD kota itu cuma nama doang, udah gitu. Di dalam surat maksudnya yang pas kan ada tuh contohnya. Nama-namanya nih DPP, ini presiden segala macam. Nah DPRD kota itu cuma nama doang. Orang-orang kan gelarnya kan Dokter Andes ini. Anda cuma DDS susah hidup terakhir. Wah udah dari situ. Lu sosialisasinya kali kurang lu. Buset bang, gue tiap hari bang turun. Iya. Udah kayak orang bener. Mak aneh ngantri minyak, aneh bagi minyak sosokan. Mak yang ngantri mak lu. Doraka nih makanya tuh Doraka. Mana di selatan kan? Aneh bagian minyak di Bekasi Barat, telur segala macam. Mana lagi ngantri di sini nih. Mak ngapain ngantri? Lu nggak bagi malu berasa main anjir. Itu tuh Dorakanya mungkin itu juga. Di saat malu susah lu bagiin orang sono atau gitu. Gitu aduh kacau tuh di situ tuh. Tapi alhamdulillahnya istri maksudnya ada mungkin ada rasa kekesalan bang, kayak misalnya ya sekarang contohnya kayak jarang nge-mall. Kalau dulu kan set Kintan sampai aneh begah bang orang Kintan. Setiap hari lu makan daging mulu bang. Enggak, biniannya soalnya gini nggak menjadi kayak gini nih, makan sate Madura akhirnya. Kayak gitu. Tapi memang kalau dibilang kapok namanya pembelajaran, rasa kapok pasti ada. Mungkin kalau sosialisasi gue udah oke bang. Mungkin kan di bawah-bawahnya mungkin ada yang inilah curang atau apa kan kita nggak tahu. Tapi kedepannya sih insya Allah nggak bakal nyalek kan. Nggak bakal nyalek. Lu kampanye gimana sih kampanye? Hah? Cara lu kampanye gimana sih? Iya, dari Sunandar buat ibu-ibu kan ini di wilayah sini ibaratnya jalan rusak bakal saya benahi. Saya ini pokoknya Lu tipu-tipu lah tuh pokoknya. Aneh sih nggak tahu bang, ibaratnya udah gitu dijanjinya. Dek, kalau Dede jadi mau ada staf ahli apa Dede sendiri? Udah Velfire duduk begini bang. Tinggal tanda tangan doang ya, nggak taunya gila. Itu gila tuh ya. Sebut gila 3 jam bang. Iya. Tapi dulu sama Mani udah nyari uang mah gampang. Next jangan kayak gitu lagi ya mah. Minimal jadi gubernur. Besok kalau lu kampanye lagi kasih emak minyak. Iya, sama telur. Lu orang lain dikasih, emak lu kagak atuh. Emak lu ngantri nih. Iya. Set bang, aneh bawa ini. Satu konten satu mobil box. Buat telur satu mobil box, buat minyak satu mobil box. Gokil bang, cuman mana ngantri di rumah orang kan. Dorakannya mungkin itu, tapi ya 100 juta 1,5 bulan tuh ya. iya bang. Itu buat kampanye tadi tuh. Buat kampanye ibu-ibu. Pak Dede, iya. Besok ibu-ibu pengen ke Masjid Al Jabar nggak ada bis. Sewa bu, set KTP sama ini numpuk bang di rumah ini masih ada. Orang kan 8.000 otomatis jadi. Ini nggak ada 1.000 aja 11 biji. Sama yang jadi atau ya. Di RT juga nggak jadi tuh aneh. Tim sukses lu gaji berapa tuh? Seminggu dia dapat berapa ya? 1,5 juta bang. Seminggu dia dapat KTP sesuai yang gue minta, dapat bonus. Kalau misalnya ada set bang, gue ngurusin orang sakit ke rumah sakit bang, udah jadi padewan banget sosokan. Pak Dede ini warga sini Jati Bening ke rumah RSUD Bekasi susah nih dapat kamar. Aneh jam 12 malam ke Bekasi bang. Pak ini gini gimana sih kenal sama Bu Yul di RSUD. Oh iya bang, ini saudara dapat kamar. Pak Dewan makasih. Oh iya Bu, sehat-sehat ya Bu. Kapalin gope di rumah mana malah lagi nangis minta beras dong. Goblok tuh itu tuh Pak Dewan. Itu gara-gara sebut Pak Dewan bang. Hati kita Pak Dewan turun dari Prima Jasa terakhir. Langsung pongah tuh ya. Ngomong di tengah. Dipanggil Pak Dewan langsung pongah tuh Pak Dewan. Ah iya Bu. Oh iya Bu, langsung bang set ngeluarin duit. Bu ya, mohon maaf ya cuma sekedar. Pak Dewan, iya jajan. Orang tukang ojek. Pak Dewan, ngopi Pak Dewan. Iya bang, sama rokok pesen aja. Set ngerokok yang ngambil 2 bungkus, Haji Mumpung si anjing gitu. Si awan itu ngopi segala macam lu enak. Bang saya mau makan ya bang, makan. Bayar dar. Anjing gue mulu atau asistenannya. Gue mulu ya. Ambil bener-bener surut bang, bener ditambah surut sampai asistenannya dipulangin ke Ciamis. Saking udah bisa bayar, ente balik dulu dadar, ente balik dia. Terus lu siasat lu untuk bangkit lagi itu gimana? Satu kan emang doa orang tua, terus memang gue kan punya anak yang William syndrome kan, otomatis dia juga yang menguatkan gue. Terus istri juga yang yaudahlah pak, next time kudu lihat juga partainya apanya, tim sesnya juga yaudahlah nggak usah dibahas itu atau gue gitu kan.
memang ada rasa sakit hati, rasa sakit hati, cuman gua kan nggak tahu ada cerita di balik itu semuanya kan. Kita nggak tahu ketemu Haritanu, ada hikmah, ada Nurul di situ juga. Banyak sih orang-orang di Ada situ. Sueb, Banyak lah orang-orang di situ. Ya intinya gue bisa bangkit lagi dengan ya udah bang, kayak ada budget segini udah gue jalanin, nggak mikir anjing duit gue dulu segini sih, nggak mikir ke situ bang. Mencoba buat nabung lagi, mencoba buat hemat lagi hidup, mencoba buat memanfaatkan apa yang ada sekarang, meminimalisir keuangan yang berlebihan. Kalau dulu kan ibaratnya sekarang mah ngeliat orang lagi nongkrong itu buka botol ya udah lewat itu mah, tapi gue kepengen bang, tapi udah gak ada duit ya udah gue minta minumnya aja bang. sadar lah Sadar, ya. ya. Udah ngerti manage lah ya. Iya udah sadar diri lah, udah udah. sadar posisi, Udah nggak ada sembarang, udah nggak udah serampangan nggak serampangan lagi. Jajan. Jajan. Terus sekarang ada duit pengen jajan. Kayak gitulah bang intinya. William syndrome tuh gimana sih? Jantung paru-parunya nyempit bang. Dulunya mungkin gua nggak tahu ya. Bini gua pas hamil entah ngerokok entah. Dulunya kan memang tukang di Jelambar kan tukang abok juga bang, tukang minum. Aneh nggak tahu dia minum atau enggak. Kita kalau berhubungan kudu nokip dulu. Dulu masih doyan minum. Ya mungkin Allah ngangkat derajat, Allah kasih cobaan. Kalau Dede sih mikirnya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya dapat lazan. Mungkin pas kemarin guanya nyalon itu uangnya lazan, gua nggak tahu juga bang rezekinya lazan, gua pakai. Pas sekarang dapat anak cewek lagi, dapat rezeki lagi, dapat reguleran lagi, dapat callingan YouTube kemana-mana, dapat off air kemana-mana. Ya alhamdulillah mencoba untuk nabung lagi. Yang dulunya kan ibaratnya ke mall hampir setiap hari, sekarang paling bisa dihitung bang 3 bulan sekali paling. Karena kan karena kan uang yang dari TV itu ibaratnya 3 bulan sampai 6 bulan bang. Pas lagi ada uang baru makan. Kalau dulu kan pas lagi Super Dede kan gak kerasa bang, punya uang tiap minggu turun kan kayak gitu kan. Kalau sekarang kan tinggal nunggu turun, kapan nih turun nggak turun lu bu ada kayak gitu bang. Ini maksudnya kemana nih, ke Super Dede? Udah jelas dong. Soalnya Berarti sekarang mainnya ke mall 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Udah ke Setu lah ya. Saya ke satu bapak. Udah gerak keluar. Sini dulu ya pakai masker. Lu nggak ini JKT 48 apa BKT 48? BKT 48. Tuh. Udah. Paling gitu-gitu dong, paling bentuk paling ini. Flyover Pasar Rebo. Makan semangka. Jauh-jauh ke flyover lupa apa tadi. Ya mau kemana lagi? Legend tuh, flavor pasar. Parah sama kerang. Kerang hijau. Tapi lu katanya jago jualan lu. Apa? Lu katanya jago lu kalau jualan. Lu emang ada bakat di situ kayaknya. Kalau jualan memang mungkin bang, zaman dulu gua kecil udah jualan bang. Jualan dulu kecil waktu di pasar kecil kan memang jualan, udah belajar jualan. Zaman dulu kecil gua udah ngojek payung, jual koran segala macem udah gua lakuin. Ibaratnya terus kayak waktu pas kerja di restoran yang kemarin di Peak, itu kan awal mulai dari restoran juga. Jadi asal kita punya kemauan aja sih bang intinya. Sama ada keberanian. Kalaupun kita nggak ada modal kadang-kadang, contoh lah saya ke Arafi atau ke siapa, saya ada ini nih, ada bahan pempek, cuman saya kurang ininya, saya nggak mau bikin ini, dikasih modal, ini jualan online laku, alhamdulillah, ane balikin uangnya nggak mau, ya udah alhamdulillah buat aneh kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu sih bang. Tapi memang ada rasa bosannya kadang-kadang. Contoh kayak waktu kemarin ane udah nyewa ruko segala macam, bikin es teh Padawan nih, karena kan saya lagi gagal nyalon nih kan, bikin es teh Padawan rame bang, sesaat doang seminggu. Selebihnya anjing sepi, tutup lah. Jadi ada momen-momennya memang bosenan kayak gitu. Tapi di saat lagi kayak kosong sepi job, kayak misalnya contoh berapa bulan yang lalu lah, bener-bener sepi job bang, gue bang bikin cireng lagi kali ya. Ada momen-momen bikin cireng lagi. Gue harus beli mika dulu nih, gini dulu, uangnya kurang, anak gue juga sekolah di sini nih. Jadi ada rasa giliran pas udah jalan, gue kadang-kadang suka berhenti di tengah jalan bang, saking udah dapet ini nih gue hilang. Terus orang pada nanya, akhirnya kayak gitu bosenan. Kalau mungkin kalau ini emang jalan lu di jualan, kayak lu berjualan kayak gitu bang sih. Itu kemarin apa namanya, surat tanah lu? Ayo Lu gadein. Ane sekolahin agama di rumah Kang Sule. Tapi katanya ada yang nebusin. Ada yang nebusin, Bapak Haldi Sabri yang sekarang nikah sama Iris Bella, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haldi. Mantap tuh ya. Alhamdulillah. Bang. Kenapa tiba-tiba dia bisa? Gue dulu syuting PWK bang, podcastnya PWK. Dia main deh ke rumahnya Pak Haldi, main lah. Dulu tuh dia duda bang, meninggal sama istrinya pas COVID. Herlina dia. Duda Herlino. Kalau duda kan Herlina. Iya Herlin. Dia duda.
nemenin dia lah kemana-mana, tapi sekarang alhamdulillah udah sama kayak Iris Bella. Ya udah Dede kan punya anak, punya istri juga, punya kehidupan baru, alhamdulillah lancar sampai sekarang, sehat-sehat selalu. Pak Haldi terima kasih banyak udah ngangkat derajat Dede juga, udah bantu keluarga Dede juga. Terima kasih banyak buat Pak Haldi Sabri dan keluarga besarnya yang di Aceh. Gue dibawa ke Aceh bang. Iya alhamdulillah dibawa ke Aceh, yang tadinya gue nggak tahu Aceh Selatan ke Labuan Haji, dibawa buat nge-MC peresmian masjid buat almarhum istrinya Bu Dewi. Seneng banget bang, gue kerja di dia seneng, maksudnya cuma ngikut-ngikut doang, dikasih uang. Tapi sekarang kan udah ada istrinya, ya udahlah. Kayak Ini kerjaan lo apa waktu itu? Ikut-ikut dia doang? iya, Kemana-mana? ngikut-ngikut dia doang, nyetirin. Dulu sempet nyetirin dia kemana, ke Purwokerto. Sempet bang, kayak ibaratnya dipercaya mungkin aneh ada kesalahan lah di situ, ibarat saking udah percayanya gua mengabaikan kepercayaan itu, kayak gue semena-mena kayak gitulah ibaratnya. Tapi intinya terima kasih banyak dan mohon maaf lah kalau dulu dia punya salah, karena kan pas udah punya istri dia udah nggak mau ketemu lah ibaratnya kayak gitu. Bandel lo. Iya bang bandel anjir. Yang diulang ya? Iya bang, enggak. Kayak lagi diinterogasi di rumahnya waktu itu. Mau bandel ya ternyata. Kayak gitu, tapi alhamdulillahnya udah inilah. Ada lagi mau nanya? Hah? Nggak ada? Lu kasih ini dong. Apa? Kasih sepatah dua patah Oke. kata nasihat Nasihat udah. DPR. Ya ngapain bang, biarin aja lah. Biarin aja lah. Lagi rame nih bang, sore bang. Enggak tahu saya Ini juga. lagi rame nih hari ini. Iya, pokoknya hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti. Asik. Iya. Hidup cuma sekali. Hiduplah yang berarti itu. Dede Sunandar. Assalamualaikum. Waduh. Thank you Dede. Aman bang. Siap. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.